Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman seaqidah yang semoga kita istiqamah untuk berada di agama Allah Subhanahu wa taala ini. Baru-baru ini kita dikejutkan kembali oleh sebuah apa yang disebut dengan penghinaan kepada agama Islam. Yang kembali pelakunya adalah orang-orang non-muslim dari barat. Kali ini sekelompok orang di Swedia disaksikan oleh aparat keamanan di negara itu. Mereka melakukan pembakaran terhadap Al-Quran. Dunia Islam bereaksi. Banyak negara-negara Islam yang kemudian memberikan protes, nota politik kepada Swedia, termasuk Indonesia. Di negeri kita sendiri bahkan beberapa komunitas, beberapa kelompok melakukan aksi unjuk rasa. Demo di kedutaan besar atau di konsul negara Swedia, bahkan Denmark dan Belanda untuk menunjukkan kemarahan kita kepada mereka atas apa yang mereka lakukan itu. Saudaraku sekalian, ini bukan hal pertama. Kejadian penghinaan kepada Islam, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Sebelumnya sudah beberapa kali terjadi. Lalu kemudian sampai kapan? Ini juga bukan akan menjadi yang terakhir. Hampir dapat dipastikan bahwa hal-hal seperti ini akan terus terjadi sampai kapan? Sampai satu, kita umat Islam ikut kepada ajaran mereka atau paling tidak ikut dengan tradisi dan peradaban mereka. Yang kedua, ini akan terus terjadi sampai kiamat terjadi. Karena memang kebencian mereka sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an akan terus selamanya. Allah yang berfirman, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasaru hatta tattabi'a millatahum." Dua kelompok besar agama di luar agama Islam ini akan terus menerus membenci Islam dan tidak akan pernah menyukai agama ini. Akan terus mengganggu dan mencoba untuk merusak, baik dari dalam maupun dari luar. Lalu kemudian kita bertanya, kenapa sih sebenarnya orang-orang barat yang notabene non-Islam itu membenci agama Islam segitunya kali? Yang pertama adalah karena Islam adalah agama yang paling benar. Dan segala sesuatu yang benar itu selalu saja dibenci. Yang kedua, dunia barat khawatir. Jadi ada semacam kekhawatiran yang besar dari mereka bahwa Islam ini akan semakin banyak yang mencintainya. Dan bahkan sudah banyak orang yang beralih ke agama Islam. Jadi kuantitas dan kualitasnya agama Islam itu semakin menonjol sekarang ini. Sehingga mereka takut. Dan kemudian alasan yang berikutnya adalah karena Barat trauma. Karena Islam pernah menjadi pemenang peradaban. Sejarah mencatat bahwa Islam pernah mengalahkan dunia Barat beberapa kali. Islam pernah berkuasa di Spanyol 800 tahun. Bukan waktu yang sedikit. Kemudian penaklukan Konstantinopel yang luar biasa. Lalu kemudian pengepungan kota Vienna yang dramatis. Dan juga yang paling panjang durasi waktunya adalah Perang Salib. Yang salah satu panglima Islam itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dan perang panjang itu kemudian dimenangkan oleh umat Islam. Jadi semacam ada dendam, semacam ada keinginan bagi dunia barat untuk mengalahkan Islam dalam peradaban. Sehingga mereka ingin menonjolkan bahwa mereka menang dengan peradaban mereka yang akan diikuti oleh dunia. Dan ya, sekarang mereka sudah berhasil di beberapa sisi kebudayaan, sudah berhasil. Tapi tidak totalitas. Jadi mereka maunya total Islam ini habis atau umat Islam
budayanya ngikut budaya mereka. Sehingga kemudian jangan heran kalau ini akan terus berlangsung. Lalu apa yang harus kita lakukan? Marah? Ya, pasti. Penghinaan seperti ini harus memunculkan khirah, perjuangan yang luar biasa dalam hati kita. Tapi tidak marah dengan artian membalas dendam dengan kemarahan mereka. Artinya kita balas, mereka bakar Al-Quran kita bakar kitab mereka. Tidak, Islam tidak mengajarkan begitu. Islam adalah agama yang penuh dengan akhlak. Lalu dengan apa? Menjaga akidah kita dan meyakinkan diri kita bahwa agama ini Allah yang punya. Khususnya untuk Al-Quran yang kemarin dibakar mereka. Allah yang menjanjikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami akan menjaganya. Yakinlah, semakin Islam dihina, semakin Rasul dihina, semakin Al-Quran dihina oleh mereka, maka semakin akan banyak orang-orang yang akan mempelajari Islam dan yang akan kemudian memeluk agama Islam. Disitulah salah satu keanehan dan keunikan agama Islam itu. Semakin dibenci, semakin dia didekati. Semakin dibenci, semakin ia dicintai. Jadi biarkan saja mereka melakukan hal-hal yang demikian, sembari kita juga menunjukkan emosi kemarahan kita, tapi tidak dengan cara-cara yang brutal, tidak dengan cara-cara yang anarkis, tapi dengan cara-cara yang damai. Kita tunjukkan bahwa kita punya harga diri, kita menginginkan bahwa kita juga harus punya punya khirah, kekuatan untuk membela agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.